Oke guys, ini dia iPhone X atau iPhone X. Ya, menurut lo iPhone ini nih masih worth it nggak sih di tahun 2022? Kalau menurut gue si iPhone X ini masih worth it banget kalau dipakai di tahun 2022. Why? Bisa dibilang iPhone X ini dengan desain yang ya bisa dibilang kekinian atau ya masih worth it lah dipakai, kayak masih bisa lah nyaingin yang lain-lainnya seperti Android. Lalu juga bisa dibilang yang layarnya udah full ya, full, terus udah nggak ada tombolnya di sini. Lalu juga desainnya yang ya futuristik, bisa dibilang kayak apa ya, kekinian lah kayak gitu. Lalu untuk prosesornya sendiri, lah nih gue bahas nih prosesornya. Untuk prosesornya sendiri sih nggak jauh ya sama yang namanya iPhone X atau iPhone 8. Nah, untuk performanya pastinya nggak beda jauh juga sama iPhone 8. Tapi untuk iPhone X sendiri ini menurut gue sih dari performa baterainya itu jauh banget ketimbang si iPhone 8. Ini tuh baterai udah sekitar 2000 mAh ya, sehingga 2000 berapa ya, sekitar 2700 lah. Kalau daripada iPhone XR ya, iPhone X ini masih lumayan lah. Untuk bedanya dari iPhone 8 sendiri sangat jauh banget. Kalau menurut lo kayak gimana sih iPhone X ini atau iPhone 10 ini? Ya kalian boleh lah kasih komentar di bawah. Habis itu untuk performanya di foto, hasil foto, bisa dibilang hasil foto-fotonya, lalu hasil videonya juga bisa dibilang sih ya agak ada peningkatan sih dikit daripada si iPhone 8 kayak gitu. Terus untuk performa gamingnya ya lumayan daripada si iPhone 8, karena iPhone 8 sendiri kapasitas baterainya sekitar 1800-an mAh lah, sehingga untuk bermain game atau aktivitas sehari-hari itu ya cukup lah. Tapi untuk daya tahan baterai gue sih nggak bisa bilang sampai ya berjam-jam banget lah, nggak sama kayak ini. Lalu untuk daily kegiatan sehari-hari, terus apa ya, pokoknya work yang simple, nggak perluin tenaga yang apa ya terlalu lama lah, ini tuh cukup banget gitu loh menurut gue. Kalau iPhone 8 sendiri sih, sebelum gue ganti ke iPhone X ini ya, atau iPhone 10 ini, menurut gue waktunya kayak penggunaan sehari-hari ya sekitar 3 jam, 4 jam, 3 jam lah itu udah masuk ke berapa ya, 20%. Sedangkan ini 3 jam masih 50-60% lah. Sehingga bisa kita lihat lah kayak apa sih kemampuannya ini baterai, daya tahan baterainya. Oke. Selain itu dari kemampuan apa ya, mungkin dari layarnya. Dari layarnya sendiri nih udah kita bisa lihat ya, kayak warna-warna yang dimainin tuh mantep banget kan. Soalnya kan pakai Super Retina HD, lalu OLED juga. Kalian udah pasti tahu kan ya layar OLED tuh kayak apa. Habis itu untuk diameternya nih, diameter layarnya ini udah 5,8 inch. Ya kalau dipegang sih buat tangan segini enak sih, kayak enak banget daripada iPhone 8. Nah, untuk iPhone 8 Plus sih bisa dibilang kalau menurutku agak terlalu kebesaran ya. Kalau menurutku paling cukup ya ini 5,8. Kalau untuk si iPhone 8 sih terlalu kecil menurutku kayak gitu. Habis itu udah ada True Tone-nya nih guys. Bisa kalian lihat nih. Kalau di sini kelihatan nggak ya efek-efeknya kalau di True Tone di sini? Nggak tahu ya. Kalau kalian bisa lihat langsung, aku merasanya ya kelihatan banget. Oke. Kalau di sini nggak tahu ya. Habis itu oke.
3D Touch sudah ada juga. Ya, kalau fitur-fiturnya sih banyak ya. Tapi untuk si iPhone X ini cuma ada 2 varian aja untuk memori penyimpanan. By the way, memori penyimpanan yang ini 64 GB. Yang satunya ada juga yang 256. Yang 128 nggak ada, adanya di iPhone XR. Kayak gitu. Oke. Untuk kameranya sendiri. Oke, kameranya ini tuh tadi saya udah bilang ya, ada peningkatan dari yang iPhone 8, yang iPhone 8 biasa ya. Kita bilang iPhone 8 biasa, bukan yang 8 Plus ya, karena aku upgrade-nya yang 8 biasa. Itu sendiri ya lumayan ya. Ada fitur zoom-nya itu sih yang 6 kali sampai 10 kali. 6 kali untuk video, 10 kali untuk foto. Oke. Untuk kameranya sendiri ini telefoto dan wide angle-nya 12 megapiksel. Untuk modenya sih ada, bisa kalian lihat sendiri lah ya. Kalau mode-modenya ya ada mode foto, potret, habis itu persegi, panorama, ya seperti biasa lah. Tapi untuk fitur kayak kita narik ke atasnya belum ada sih, kayak fitur range di XR yang bisa ngasih rasio di fotonya full 16:9 atau 4:3 seperti itu. Sehingga ya cukup segini aja sih kalau menurut gue sih. Ya gini cukup lah. Habis itu untuk perekaman video nih, biasanya yang suka bikin video, menurutku sih cukup banget sih. Di sini udah bisa ngerekam 4K dengan kecepatan 24 sampai 60 fps ya. Lumayan tuh. 24 sampai 60 fps ngerekam 4K. Lalu untuk dukungan video slow motionnya udah 1080p atau Full HD dengan kecepatan sampai 240 fps, sehingga kerasa banget tuh nanti kayak apa slow motionnya. Nah, udah ada penstabilan nih sinematik nih, yang suka-suka sinematik cocok banget nih. Kalau menurutku dengan ukuran segini buat video sinematik, habis itu nggak terlalu kekecilan lah, cukup buat ngeditnya kayak gitu, enak juga. Oke. Untuk yang selanjutnya ini Face ID ya. Untuk kuncinya udah bisa dia Face ID, sehingga bisa dibilang enak lah. Nggak perlu yang lock pakai sidik jari lagi lah, Face ID. Tapi ya tergantung kalian sih, kalian lebih suka yang mana kayak gitu sih. Oke, untuk fitur-fitur bawaannya ya seperti biasanya, fitur bawaannya apa aja sih? Ya ada sebagian yang gue hapus sih, tapi yang gue perluin ada beberapa ya. Ini aja untuk fitur-fitur bawaannya. Ya, bisa kalian lihat lah kayak ini. Yang lain-lainnya sih gue hapusin sih karena nggak perlu banget sih. By the way, untuk kartu SIM-nya dari iPhone X ini masih satu ya. Untuk iPhone saya kira sih untuk generasi yang XS, kalau SS ke bawah, kalau iPhone 11 nggak tahu ya gue. Kalau yang ini nih masih single SIM kayak gitu. Ya cukup segitu aja sih menurutku kalau untuk iPhone si X ini. Tapi menurut gue sih iPhone X ini worth it banget kalau dipakai di tahun 2022 dengan desainnya yang kekinian, masih bisa nyaingin. Habis itu yang tentunya untuk soal harga kalian pasti tanya harga. iPhone X ini turun banget. Gue dapat harga 3.999 di harga segitu, kapasitas 64 GB. Tapi untuk kesehatan baterainya tentu saja ini nih yang kesehatan baterai yang waktunya ganti. Kalau gue kenapa beli ini, karena ya emang adanya ini pada waktu itu gitu loh. Ini udah masuk servis, kayak udah masuk ke berapa ini,
78 guys, kayak gitu. Sehingga ya waktunya gantilah sama nabung dikit-dikit lah kayak gitu. Ya gue kira sih iPhone X ini cocok dan masih worth it banget dipakai untuk ya kerja lah, editing lah, untuk upload konten buat konten kreator gitu sih cocok, masih cocok banget dengan ukuran yang segini daripada iPhone 8 ya, bukan 8 Plus ya. Kalau 8 Plus sih gue rasa sih agak nanggung juga, mendingan ambil iPhone 10 sekalian, karena dengan harganya yang ya masih 4 juta, hampir 4 juta, ada yang 5 juta. Ya mendingan ambil yang iPhone X sekalian, meskipun prosesornya sama. Atau kalian juga bisa ambil iPhone XR, karena iPhone XR sendiri sekarang harganya udah turun banget gitu loh. Sekitar berapa ya, 4.700.000, sekitar segitulah, 4.700.000 yang 64 GB, yang 128 yang sekitar masih 5 jutaan lah kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk si iPhone ini. By the way, kalau kalian suka boleh like, share, ya komen di bawah lah gimana menurut kalian yang pakai iPhone X ini kayak gitu. Oke, see you, thanks.